Shalom, jumpa lagi di channel Eklesia Kuriakon. Tema renungan kita kali ini adalah bahaya kenyamanan. Kenyamanan adalah hal yang diidamkan banyak orang, entah itu kekayaan, entah itu kesehatan, dan lain-lain. Namun, ternyata di dalam kenyamanan pun ada bahaya yang dapat mengintai kita. Ini bisa kita pelajari dari kisah Daud. Daud adalah orang yang begitu mengasihi Tuhan. Itu bisa kita lihat dari respon-responnya, pilihan-pilihannya ketika dia berhadapan dengan suatu hal. Seperti contohnya, waktu dia mendengar Goliat menghina barisan tentara Allah, dia menjadi begitu marah dan dia yang adalah seorang anak kecil waktu itu, dia berani mendatangi Goliat dan bertarung dengan Goliat dengan tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi dia datang dengan nama Allahnya. Ini menunjukkan bahwa Daud begitu dekat dengan Allah. Kita juga bisa lihat bukti yang lain saat dia diberi kesempatan. Dia mendapat kesempatan untuk membunuh Saul yang saat itu sedang mengejar-ngejar dia. Jadi ceritanya saat itu Saul sedang buang hajat waktu Saul sedang mengejar Daud, dan Saul buang hajat di dalam gua. Tapi ternyata sebenarnya Daud juga bersembunyi di dalam gua tersebut. Seandainya Daud mau mengambil jalan pintas merebut posisi raja dari tangan Saul, Daud tinggal membunuh Saul saja saat itu, karena Saul sedang dalam posisi yang lengah. Namun ternyata tidak. Daud tidak memilih mengambil langkah itu, karena sekali lagi Daud memandang Tuhan. Dia melihat Saul sebagai orang yang diurapi oleh Tuhan. Yang dipandang bukan Saulnya, tapi yang dipandang adalah Tuhannya. Oleh karena itu dia tidak mau membunuh Saul dan mengambil posisi raja dengan caranya sendiri. Dia percaya bahwa pada waktunya nanti Tuhan akan serahkan jabatan raja kepada Daud. Tapi kalau kita lihat setelah Daud kemudian menjadi raja, ternyata Daud yang sehebat itu pun bisa lengah. Dia melakukan kelalaian. Kelalaian adalah kesannya dosa yang sederhana. Tapi ternyata dari dosa yang sederhana, dosa yang remeh ini kemudian membuka jalan untuk dosa-dosa yang begitu berat. Ini bisa kita lihat dalam kitab 2 Samuel pasal 11 dan 12. Jadi dikisahkan di situ pada awal tahun yang seharusnya raja-raja itu pergi berperang, yang artinya hal ini Daud juga seharusnya ikut pergi berperang. Namun ternyata Daud tidak pergi berperang. Dia cukup mengutus panglima dan tentaranya untuk berperang. Kenapa? Karena kondisinya sudah berbeda dari dulu. Dulu yang dia dalam kondisi tidak aman, dia dikejar-kejar, dia diburu mau dibunuh. Sekarang kondisinya sudah aman, dia sudah menjadi raja. Bahkan dia memiliki kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Bahkan kerajaan-kerajaan di sekitarnya itu sudah memberikan upeti kepada dia. Kalau perang pun dia selalu menang. Oleh karena itu kondisinya sekarang relatif aman. Setelah Daud lalai, Daud melakukan dosa selanjutnya. Karena memang seperti itu polanya. Kenyamanan tidak langsung membuat kita melakukan dosa yang besar, tapi dia sekedar melakukan dosa yang remeh saja, tapi kemudian dilanjutkan dengan dosa yang lebih besar dan lebih berat lagi. Contohnya Daud setelah dia lalai melakukan tugasnya, dosa selanjutnya yang dia lakukan adalah dia melihat Batseba mandi. Alih-alih dia memalingkan mukanya dan membuang pandangannya dari Batseba yang sedang mandi, dia malah menikmati pemandangan Batseba mandi sampai akhirnya dia memiliki keinginan untuk melakukan hubungan seksual dengan Batseba. Saat itu dia tidak tahu Batseba itu siapa. Lalu dia tanya pada bawahannya dan bawahannya menjawab bahwa Batseba adalah istri Uria orang Het. Mendengar jawaban bawahannya, saya berpikir Daud cukup arogan ya, karena penegasan bahwa Uria adalah orang Het menegaskan bahwa Uria adalah orang kelas 2 waktu itu di Israel, karena orang Het yang merupakan penduduk asli Kanaan saat itu tidak dimusnahkan oleh orang Yehuda, kemudian dijadikan budak atau tentara dengan pangkat kelas bawah. Artinya intinya orang Het adalah orang kelas 2 gitu. Dan ketika Daud tahu bahwa Batseba adalah istri Uria yang hanya seorang Het itu, sedangkan dia adalah seorang raja, maka dia kemudian arogan. Dia menggunakan kekuasaannya untuk kemudian bersetubuh dengan
Batseba, yang mana itu melanggar perintah Tuhan karena dia artinya berzina. Bahkan kemudian dosanya berlanjut lagi. Setelah dia tahu bahwa Batseba hamil, dia melakukan strategi. Dia berusaha untuk menipu Uria yang sedang baru pulang dari perang untuk menghampiri istrinya. Tujuannya adalah agar ketika Batseba hamil itu dianggap sebagai hasil hubungan Uria dengan Batseba. Tapi Uria tidak mau, dan akhirnya karena Uria nggak mau, Daud menyiasati dengan membunuh Uria, dengan menaruhnya di barisan depan ketika Uria berperang, dengan menyuruh panglimanya Yoab untuk mengatur hal itu. Jadi dosa yang awalnya hanya sepele, yaitu lalai, kemudian beranak pinak sampai akhirnya lahirlah ke dosa pembunuhan. Jadi begitu mengerikannya kenyamanan itu ketika kemudian tidak kita sikapi dengan benar. Ketika kita merasa di atas angin, ketika kita merasa bahwa itu semua merupakan pencapaian kita, hati-hati, karena bisa jadi kenyamanan itu akan menjadi jerat bagi kita. Kalaupun kita sudah kemudian terjatuh dalam kenyamanan, kita bisa belajar dari Daud, karena ketika Nabi Nathan menegur Daud perihal kelakuan zinanya dengan Batseba, Daud tidak kemudian mencari dalih-dalih. Dia kemudian langsung mengakui dosanya dan dia kemudian bertobat. Oleh karena itu kalau kita lihat kemudian kisah hidup Daud tetap menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Bahkan dalam Alkitab hanya Daudlah di mana Tuhan berkata orang yang berkenan di hatinya. Satu-satunya orang di Alkitab yang tertulis baik di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru hanyalah Daud. Agak istimewa ya, mengingat dosanya Daud itu sudah berzina, sudah membunuh dan lain-lain, tapi Tuhan tetap bilang adalah satu-satunya orang yang berkenan di hatinya. Itu mungkin karena ya itu tadi, Daud begitu rendah hati, dia gentle ketika dia tahu bahwa dia berdosa. Dia tidak membuat dalih, tapi dia langsung melakukan pertobatan. Jadi pelajaran kita pada renungan kali ini adalah mari kita berhati-hati ketika kita berada pada kondisi yang nyaman. Alih-alih kita menjadi sombong, kita merasa di atas angin dan kemudian jatuh dalam dosa, mari kita menggunakan kondisi yang nyaman itu untuk kita maksimalkan bagi kemuliaan Tuhan. Mungkin dari harta yang lebih itu kita bisa berbagi berkat bagi orang yang membutuhkan. Mungkin dari kondisi sehat yang kita alami, kita bisa melayani Tuhan dengan lebih maksimal. Mungkin dari kondisi kita yang nyaman-nyaman saja, tidak ada masalah, kita bisa mencurahkan pikiran kita untuk pekerjaan Tuhan lebih lagi. Tapi kalaupun toh kemudian kita sudah jatuh dalam dosa seperti yang Daud lakukan, masuk dalam jebakan atau bahaya kenyamanan, mari kita teladani Daud. Kita dengan rendah hati mau langsung mengakui kesalahan kita dan kita bertobat. Kita percaya walaupun ada konsekuensi yang Tuhan berikan atas dosa yang kita lakukan, tapi Tuhan tetap akan pulihkan kita seperti Tuhan memulihkan Daud. Dan satu lagi mungkin yang perlu diingat, bahwa tidak semua hal yang kita anggap sebagai berkat itu berasal dari Tuhan. Bisa saja itu berasal dari iblis, karena tujuannya adalah membuat kita menjadi tidak peka atau tidak sadar bahwa kita sedang melakukan suatu kesalahan. Karena toh ketika kita melakukannya pun kondisi kita sedang baik-baik saja, kondisi kita tetap nyaman. Itulah yang kemudian juga dialami oleh Daud ketika dia berhasil membunuh Uria dan dia merebut Batseba menjadi istrinya, dan semuanya tampak baik-baik saja, semuanya nyaman-nyaman saja. Daud menjadi tidak peka ketika Nathan menegurnya melewat cerita yang Nathan sampaikan. Oleh karena itu, mari kita menjadi bijaksana dalam menilai kenyamanan. Mari kita tidak menjadikan kenyamanan menjadi hal yang utama, melainkan mari kita memandang kenyamanan sebagai sesuatu yang Tuhan anugerahkan kepada kita dan kita kemudian gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Mari tetap jadikan Tuhan sebagai prioritas utama kita. Semoga jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.